Ini motivator. Oke, tadi nih kalau melihat apa video Videonya? ini ya, iya video. Tadi gimana nih kalau menurut Coach gimana nih? Ya itu tadi kan cerita tentang kreativitas ya. Nah Kreativitas. di Jakarta itu memang persaingan begitu dahsyat, Betul, betul. begitu dahsyat. Karena begitu banyak masuk manusianya, mereka bersaing satu sama lain. Nah, bagaimana kita bisa berjuang dan sukses di Jakarta tentunya butuh kreativitas, gitu. Nah, kreativitas itu harus dibentuk, gitu. Nah, dibentuk tentunya dengan cara banyak hal, gitu. Misalnya apa? Dia harus melihat peluang, gitu ya. Biar dia melihat, terus kemudian dia lihat peluang itu tadi ada yang berbeda daripada orang lain. Tentunya dia harus membuat kreativitas yang menarik Beda pelanggan. daripada yang lain Beda gitu dari ya, Coach, ya? should be different. Nah, Oke. makanya ada istilah yang namanya think out of the box, gitu ya. Intinya bahwa dia harus memikirkan yang berbeda gitu daripada yang lain, yang jangan memikir di dalam kotak kayak gini aja gitu. Nah, dia juga harus melihat dari sisi lain, gitu, sisi mata pelanggan. Apa sih yang dimauin sama pelanggan itu, gitu. Nah, itu yang dia harus pikirin, gitu. Nah, kembali lagi dia harus melakukan misalnya riset ya, terus kemudian dia harus menanyakan kepada pelanggannya dengan feedback form, apa sih maunya kamu supaya kualitas barang saya ini bisa lebih meningkat. Nah, gitu. Oke, jadi harus mengembangkan terus nih. Iya, harus dia kembangin terus kreativitasnya ya. kreativitasnya gitu. Oke, nah ini Coach, bagaimana cara mengatasi kekhawatiran dari resiko terburuk saat melakukan perubahan metode penjualan nih? Ini biasanya kalau untuk Pasca Lebaran. pasca lebaran nih Slow ya? Coach, ini kan sering pengen merubah nih metode penjualan, tapi sering kali mungkin takut rugi, mungkin takut oh nggak bagus, jadi dia mundur gini. Ini gimana supaya tidak terjadi hal seperti itu nih Coach? Gini, biasanya pasca Lebaran itu buying powernya masyarakat menurun. Kenapa ini Coach? Karena mereka udah belanja itu di kampungnya, beli Oh, oleh-oleh lah, terus iya. berdandan di daerah, atau mungkin pingin misalnya kelihatan keren di daerah gitu, dia beli mobil ngutang gitu kan, sampai Jakarta dia udah gak punya duit lagi gitu. Sehingga buying power biasanya atau kemampuan daya beli masyarakat pas waktu habis Lebaran biasanya menurun. Nah, kita harus cerdik supaya bisa meningkatkan penjualan kita, gitu. Tentunya kembali lagi perlu ada diferensiasi misalnya terhadap produk-produk yang lain yang sejenis ya. Terus kemudian kita juga harus meningkatkan misalnya apa promosinya kita, gitu ya. Nah, diferensiasi promosi kita harus lebih baik. Terus kemudian sales force-nya juga harus lebih konsisten, lebih agresif gitu berjualan gitu. Oke, berarti ini harus pokoknya dikembangkan dari semua kemampuan. Iya dong. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya nih Coach dari Pipi di Jakarta. Selamat malam, bagaimana cara mengembangkan keahlian dan bisnis agar mendapatkan pelanggan lebih mudah dan sangat puas atas sistem penjualan kita? Mohon sarannya dari Coach Wijaya. Iya, gini, kalau misalnya kita ingin tahu bahwa apa namanya produk kita itu sudah menarik apa enggak, tadi saya sudah cerita bahwa perlu adanya feedback form itu satu ya. Terus kemudian kedua perlu juga mendapatkan masukan dari pelanggan gitu. Dan juga perlu juga kita melakukan komparasi atau membandingkan produk kita dengan produk yang lain. Ada nggak sih kekurangannya dari produk kita supaya produk kita itu bisa kelihatan lebih baik, lebih manis, lebih juga bernilai, punya value di mata pelanggan, sehingga akhirnya pelanggan itu juga puas dengan apa yang kita tawarkan kepada mereka. Nah, tentunya dengan kepuasan tersebut ada satisfaction survey biasanya itu ya kalau misalnya di marketing, itu juga akan mengembangkan bisnis kita gitu. Di samping juga tentu keahlian kita juga sebagai orang yang berjualan, keahlian kita juga harus kita tingkatkan gitu ya, knowledge kita, pengetahuan kita, terus skill kita itu juga harus diasah, ditingkatkan, diimprove, tentunya dengan skill kita ditingkatkan, kemampuan atau knowledge kita ditingkatkan, terus produk kita ditingkatkan, insya Allah pasti bisnis kita akan meningkat dengan sendirinya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya lagi dari Noni di Jakarta ya. Ini dari by email. Oke, motivator, apakah hanya dengan bermodal keahlian kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain? Nah, ini gimana nih Coach? Bermodal keahlian kita bersaing dengan perusahaan lain, ini nggak jelas sebenarnya pertanyaannya ya. Mungkin maksudnya begini Coach, dia ingin bersaing mungkin dengan perusahaan-perusahaan besar, mungkin dianya mungkin sendiri individual nih, tapi mau bersaing dengan perusahaan-perusahaan atau toko-toko besar gitu. Ya, gini, modal keahlian perlu, ya. Modal keahliannya perlu. Tapi
di dalam suatu organisasi itu tentu ada strukturnya gitu, ada teamwork. Tadi kan ada juga VP tentang teamwork gitu ya. Tentunya dia harus bekerja sama, ya bekerja sama di dalam suatu teamwork supaya dia bisa bersaing dengan kelompok lainnya, itu perusahaan lain ya. Contohnya gini lah, misalnya dia punya bisnis makanan tradisional, misalnya apa ya, misalnya makanan Padang lah, gitu. Sementara yang satu franchise itu kan punya sistem. Itu punya sistem mulai dari marketingnya, keuangannya, terus kemudian cara penyajian dan segala macam dan segala macam. Dia sebenarnya dengan kelompoknya dia bisa belajar, dia compare, dia bandingkan gitu. Franchise itu kayak apa sih gitu? Gimana sih caranya dia itu bisa manajemennya rapi, keuangannya baik, penyajiannya bagus, makanannya enak, dia bisa contoh sebenarnya. Nah, kalau misalnya dia bisa contoh dan dia bisa terapkan di bisnisnya dia, akhirnya tentunya usaha dia itu bisa berkembang, dan kalau bisa berkembang dan dia bikin sistemnya, dia bisa franchise-kan lagi gitu, dan dia bisa untung gitu. Nah, banyak sekali yang rumah makan Padang yang sekarang sudah di-franchise-kan gitu. Itu awal mulanya ya sebenarnya makanan Indonesia itu dia akhirnya dia patenin, sistem yang dia bikin, dia bangun, dia patenkan, bukan dipatenkan. Maksudnya dia dia dokumentasikan dengan baik, terus kemudian dia tawarkan dengan cara franchise gitu. Ya berarti sebenarnya ada baiknya juga kita mempelajari dari saingan-saingan itu yang penting gitu. Dan kembali lagi dia harus mempunyai teamwork yang kompak, handal, bisa bekerja sama, terus kemudian bisa meningkatkan usahanya secara bersama-sama. Oke, baik, sahabat Motivator, jangan kemana-mana. Setelah rehat, Motivator akan hadir kembali.